Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan juga hidayah kita bisa kembali berkumpul di televisi kesayangan kita bersama Arsyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh dan memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Arsyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa selama bulan Ramadan, dalam acara Paket Cahaya Ramadan, Arsyad TV setiap pekannya menghadirkan kajian online live streaming di hari Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pekan kali ini Alhamdulillah kita mempunyai judul Sehat dan Sunnah saat iktikaf dan meraih Lailatul Qadar, yang insyaAllah ta'ala akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, MSc, SP, PK, Hafizullah Ta'ala. Dan siaran ini kita siarkan langsung dari Lombok bekerja sama dengan tim kita Arsyad TV di studio di Medan. Baik pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membagi kajian pada hari ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama Ustadz akan menyampaikan materi mengenai judul yang sudah kita sampaikan tadi. Dan insya Allah ta'ala materi akan disampaikan kurang lebih selama 30 menit. Dan kita akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab selama 30 menit. Jadi bagi Anda semua yang ingin berinteraksi langsung memberikan pertanyaan kepada Ustadz, silakan menelpon di line telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah tersambung dengan kita. Kalau begitu langsung saja kita luruskan niat kita pada pertemuan kali ini untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, dan langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, MSc, SP, PK, Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para pemirsa Arsyad TV yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh, para jemaah yang mengikuti kajian pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para pemirsa, kaum muslimin dan para jemaah, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang sehat dan sunnah selama menjalani i'tikaf dan tentunya mencari Lailatul Qadar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan hidayah dan taufik, diberikan kekuatan untuk beribadah dan mendapatkan keutamaan i'tikaf serta mendapatkan ghanimah, pahala yang melimpah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama terkait dengan kesehatan, dari sisi kesehatan dan juga yang terkait dengan beberapa sunnah ketika i'tikaf. Mungkin saya mulai pembahasan dulu yang paling terkait dengan sisi kesehatan dan juga sisi syariatnya. Para pemirsa Arsyad TV dan para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana kita ketahui ya, kita diperintahkan untuk
menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, dan tentu saja malam tersebut kita isi dengan beribadah, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sholat, dan dengan berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, serta dan ampunilah aku. Dan kalau kita berbicara dari sisi kesehatannya dulu, gitu ya, kita baca dari sisi kesehatan, tentu kita mau tidak mau begadang, ya, atau alias tidak tidur. Nah, ini kita bahas dulu pertama secara medis dulu, ya, terkait dengan kesehatan, dan ini pun ada kaitannya juga dengan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran dan Nas, ya, terkait dengan tidur gitu. Yang pertama, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat, dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai selimut, yaitu tempat istirahat yang utama. Nah, sehingga malam hari adalah istirahat yang utama dan merupakan tidur yang utama. Ya, ini secara syariat, dan ini pun dibenarkan, ya, secara medis, bahwasanya tidur itu yang benar malam hari. Ya, tidur utama bagi manusia malam hari. Coba sekarang kita bandingkan begitu. Kita bandingkan, meskipun, ya, kita tidur siang cukup lama menggantikan tidur malam, ya. Semisal kita tidur malam itu hanya beberapa saat, ya, hanya 1 jam, 2 jam kita begadang, kemudian kita balas tidur dengan siangnya, seperti itu, ya. Kadang-kadang kita merasa kurang, ya. Tetap saja masih ada yang pusing, capek, ya. Kemudian lemas, sepertinya kurang seger gitu. Nah, baru segernya ketika kita balas tidur pada malam harinya, seperti itu, ya. Nah, sehingga secara umum, ya, waktu tidur kita memang ya malam hari, seperti itu, yang utama, ya. Oleh karena itu, beberapa ulama menyatakan begadang itu makruh, ya. Begadang itu makruh. Kenapa? Karena Allah telah jadikan malam sebagai tempat tidur yang utama, seperti itu. Nah, ini secara medis dan kesehatan. Kemudian sekarang bagaimana? Ya, bagaimana dengan menghidupkan 10 malam terakhir, seperti itu. Ya, kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana? Kalau secara syariat jelas, ini adalah sunnah, ya, dan ini yang kita harus bersemangat. Lalu bagaimana sekarang secara medisnya, secara medis? Ya, yang pertama, begadang yang tidak boleh secara medis itu apabila yang menjadi pola hidup. Menjadi pola hidup, artinya menjadi pola hidup adalah sesuatu hal yang diulangi terus-menerus dan menjadi rutinitas. Ya, ini yang tidak bagus bagi kesehatan. Ya, jadinya misalnya contohnya, sekarang begadang, kemudian selang berapa hari lagi begadang, kemudian selang berapa hari lagi begadang, dan ini menjadi pola hidup. Ya, artinya terus-menerus seperti itu, ya. Artinya pekan ini begadang, pekan depan lagi begadang, bulan depan begadang, bulan depan begadang terus, gitu, ya, dengan pola tidur yang tidak baik, ya, dan pola tidur yang tidak teratur, seperti itu. Nah, ini yang tidak bagus, yang menjadi pola hidup dan kebiasaan hidup ini yang tidak bagus. Nah, adapun tadi memang ada pendapat ulama yang mengatakan begadang itu makruh. Nah, tetapi apabila begadang tersebut, ya, begadang tersebut adalah digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat, terlebih hal tersebut adalah sunnah, maka berlaku hukum sunnah, seperti itu, ya. Dan memang kalau kita berbicara lagi secara syariat, ya, memang tidur ideal, ya, tidur ideal bagi seorang muslim adalah setelah isya, ya, karena dalam suatu hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenci tidur sebelum isya. Ya, tidur sebelum isya dibenci. Kenapa? Karena bisa ketiduran nanti ya isyanya. Kemudian dibenci juga berbincang-bincang setelah isya. Ya, berbincang-bincang. Ya, al-hadith, ngobrol-ngobrol, ya makruh pokoknya, dibenci. Nah, sehingga lalu ngapain dong setelah isya? Jawabannya tidur. Ya, oke. Setelah isya itu jawabannya adalah tidur. Nah, sehingga memang hukum asalnya makruh. Nah, tetapi kita punya kaidah al-makruhat 'inda al-hajah tubah gitu. Jadi makruh itu apabila ada hajat, apabila itu bahkan itu merupakan suatu hal yang sunnah gitu ya. Suatu hal yang sunnah, maka itu diperbolehkan seperti itu. Nah, demikian juga dengan i'tikaf ini diperbolehkan. Kemudian demikian juga ngobrol-ngobrol dengan keluarga, dengan istri menjelang tidur itu juga disunahkan seperti itu. Ya, jadi ini tidak masalah dan tidak bertentangan secara syariat. Ya, bahkan beberapa ulama dahulu ya mereka menghidupkan malamnya sesekali ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karenanya ada pepatah Arab yang berbunyi man aradana ali sahar layali. Barang siapa yang menginginkan ma'ali, suatu hal yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ya punya keinginan, punya himmah aliyah, itu dia akan begadang malam hari. Ya, kena waktu untuk mengejar cita-cita, ya belajar untuk mengejar target, begadang malam hari. Dan para ulama sering begini, ada kisah Imam Syafi'i, ya, dia begadang malam hari, ya, mencari faedah dari satu hadis. Ya, para ulama menulis malam hari, begadang, menghidupkan malamnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi kalau sesekali itu boleh. Ya, sesekali boleh. Nah, yang tidak boleh adalah begadang, ya, menjadi pola hidup, tidak teratur dan tidak dibalas. Ya, adapun kalau bukan menjadi pola hidup dan suatu hal yang teratur, kemudian ada jam balasnya, ini nggak apa-apa ya. Seperti contohnya misalnya teman-teman yang kerja di rumah sakit ya. Teman-teman yang kerja di rumah sakit, mereka kan ada shift malam, tapi itu apa ya? Itu paling sekitar seminggu satu atau dua kali sepekan gitu ya. Dan itu pun ada apa ya? Ada polanya. Ya, bukan begadang yang tidak teratur. Kemudian mereka pun ya ada setelah paginya mereka bahasa kita loss gitu ya. Tidak masuk lagi. Jadi paginya langsung tidur, istirahat gitu. Nggak ngantor lagi ya. Maksudnya yang tidak baik untuk kesehatan begadang yang kalau dia malamnya begadang, paginya langsung aktivitas lagi, kurang tidur, kemudian pola tidurnya yang tidak bagus dan sebagainya, ini yang tidak benar. Ya, jadi ini begadang secara syariat dan medis ya, seperti itu. Dan insya Allah tidak apa-apa. Yang penting itu adalah suatu hal yang bermanfaat, terlebih itu ibadah, terlebih itu sunnah, dan kemudian jangan lupa tidurnya dibalas, ya tidurnya harus cukup. Kalau kita berbicara secara medis ya, tidurnya orang dewasa itu adalah normalnya 6-8 jam ya. Jadi bisa diperkirakan. Dan yang paling penting ya, kalau berbicara secara medis, masalah tidur itu adalah masalah kualitas ya, bukan lamanya. Jadi ada orang yang tidurnya mungkin sebentar gitu ya, tapi berkualitas ya, ini sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Bahkan ada orang yang tidurnya kelamaan, ya tidurnya kelamaan 10 jam 12, tapi bangun-bangun malah lemes gitu ya, malah nggak fit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kalau kita berbicara secara syariat dan medis terkait dengan begadangnya i'tikaf di malam hari, dan tentunya insya Allah ya i'tikaf ini adalah sunnah dan insya Allah tidak membahayakan secara medis ya, seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan i'tikaf ya. Terkait dengan i'tikaf kita masih berbicara tentang pola tidur kita gitu. Terkait dengan i'tikaf tentunya semalam ya, tentunya pada malam harinya kita menghidupkan malamnya, ahya lailahu ya. Nabi SAW menghidupkan malam, dan beberapa ulama ada yang memberikan penjelasan Nabi SAW itu tidak tidur semalaman. Beliau benar-benar menghidupkan malamnya, dan ada juga yang menjelaskan beliau tidur hanya sedikit sekali ya, fokus untuk ibadah seperti itu. Nah,
Tentunya kita mau tidak mau kita harus membalas tidur tersebut ya. Ya, bagaimanapun juga kita harus tidur. Nah, rata-rata ya kita membalas tidur tersebut adalah ada beberapa waktu begitu. Ada beberapa waktu untuk membalas tidur ya. Kita mungkin bahas beberapa poin tersebut. Yang pertama ya, tempat membalasnya itu adalah pertama bisa pada pagi hari. Yang kedua kita balas siang hari, dan yang kemungkinan ketiga kita balas ketika sore hari setelah asar. Ya, setelah asar. Ya, jadi mau tidak mau kita harus balas ya. Tidur harus cukup, jangan sampai kurang tidur. Ya, kita bahas mungkin yang pertama. Yang pertama itu adalah kita membalasnya ketika pagi hari. Nah, akan tetapi ya sebaiknya kita menghindari tidur tersebut ya. Jadi semalaman tuh itikaf ya. Semalaman itikaf, kemudian menghidupkan malam, kemudian mau tidak mau tidur. Nah, kita hindari membalas tidur tersebut ya, yaitu langsung tidur setelah subuh. Karena sebagian ulama memakruhkan tidur setelah subuh. Ya, mengapa demikian? Karena di waktu subuh tersebut adalah waktu yang berkah. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, ini jadi waktu pagi adalah waktu subuh itu adalah waktu yang berkah. Demikian dengan Urwah bin Zubair menceritakan ayahnya kan Zubair yanha banihi anit tasawwuf. Ya, Zubair bin Awam itu melarang anak-anaknya tidur setelah subuh. Kenapa? Karena memang ini adalah waktu yang berkah seperti itu. Dan kalau kita berbicara tadi masalah syariat, kalau kita berbicara masalah medis begitu ya, ini pola tidur yang tidak bagus. Ya, pola tidur yang tidak bagus. Kenapa? Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau ulama sekaligus tabib di zamannya. Beliau mengatakan tidur setelah subuh langsung gitu, terlebih-lebih ya habis sahur ya, yaitu perut habis diisi. Beliau menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa huwa mudirun jiddan fil badani li irkhaihi al-badana wa ifsadihi lil fadalat ya allati yanbaghi tahliluha bi riyadhah. Nah, tidur setelah subuh ini sangat berbahaya bagi badan, katanya beliau. Kenapa? Bisa melemahkan badan dan merusak tubuh. Kenapa? Karena ada fadalat, sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan riyadhah, dengan aktivitas atau olahraga. Nah, ibaratnya kalau kita berbicara masalah medis ya, pagi hari itu subuh-subuh adalah waktu di mana mesin itu mulai dipanaskan sedikit, mulai aktivitas dan sebagainya, sehingga jangan langsung tidur seperti itu. Ya, jangan langsung tidur setelah subuh seperti itu. Ya, artinya sahur setelah subuh langsung tidur. Ya, ini makruh. Ya, tidak bagus juga, pola hidup yang kurang bagus. Nah, lalu bagaimana tidurnya? Maka tidurnya kalau mau tidur, kita tidur setelah syuruk. Ya, jadi yang bagi yang i'tikaf itu jangan langsung tidur habis subuh ya langsung gitu ya, nggak apa-apa, zikir pagi petang dulu ya, salat syuruk dulu gitu. Ya, menunggu ya, atau ada kajian dan sebagainya. Jadi kita tunggu sampai syuruk ya. Nah, setelah syuruk baru kita bisa tidur ya. Baru bisa tidur ya. Dan ini pun dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan minal makruh indahum, dan di antara yang hal yang makruh ya menurut para ulama dahulu, annahu baina sholati subhi wa tulu'i syams, yaitu tidur antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Kenapa? Fa innahu waqtun ghanimah, ini waktu ghanimah ya, hatta law saru tula laylihim lam yusmahu bil qu'udi an sayri dzalika al-waqti hatta tatlu asy-syams. Ya, sampai-sampai kalau sekiranya mereka berjalan ya safar di malam hari, memang sunnahnya itu safar malam hari. Ini sunnah ya. Sunnah, tapi menimbang maslahat mafsadat ya, tergantung begitu. Nah, kan safar di malam hari capek letih ya. Mereka baru dibolehkan tidur istirahat setelah terbit matahari seperti itu ya.
terbit matahari. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya kita bisa membalas tidur juga ketika siang hari. Ya, siang hari. Ya, atau disebut dengan tidur siang. Dan ini disebut dengan syariat sebagai qailullah. Ya, sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qilu fa inna syayatin la taqil." Ya, tidur sianglah, istirahat sianglah kalian, karena qailullah itu tidak dilakukan oleh syaitan. Syaitan tidak qailullah. Dan Imam Nawawi menjelaskan hadis ini adalah sunnah hukumnya qailullah. Ya, jadi kita juga bisa mendapatkan pahala dengan tidur siang gitu. Dan para ulama pun berselisih pendapat kapan waktunya qailullah. Ada dua pendapat yang mengatakan sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ya, sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ya, ini ada dua pendapat, tetapi saya lebih menguatkan, mohon maaf ya, saya lebih memilih pendapat ulama yang setelah zuhur, ya, karena ada praktek sahabat yang melakukan qailullah itu setelah zuhur. Ya, jadi kita bisa tidur setelah zuhur. Ya. Kemudian kalau memang tidak bisa tidur pagi, nggak bisa tidur pagi, mungkin hanya sedikit ya, siang pun nggak bisa. Kenapa? Karena ngantor gitu ya. Ya, karena sebagian kita ngantor. Nah, seperti saat ini kita harus ngantor, saya pun juga ngantor ya. Ini dari rumah sakit ya, sedang istirahat ya. Jadi nah, kalau memang nggak bisa pagi ataupun siang ya, itu kita bisa sore hari. Jadi mau tidak mau tidurnya harus dibalas ya, harus tidur cukup. Ya, tidak apa-apa kalau memang tidak bisa paginya kurang, siangnya kurang, ya setelah asar juga nggak apa-apa. Ya, agar tidur kita cukup, dan ini menguatkan kita untuk itikaf lagi malamnya. Mau tidak mau tidur kita harus cukup. Ya, lalu bagaimana tidur setelah asar? Ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja tidur setelah asar. Adapun ada athar ya. Ada athar yang ini hadisnya dhaif yang berbunyi manama ba'da salatil asri atau ma faqada aqluhu fala yalimanna illa nas. Barang siapa yang tidur setelah asar kemudian akalnya hilang, maka janganlah dia menyalahkan, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini hadisnya ini adalah dhaif ya, sehingga tidur setelah asar itu ya mubah, boleh-boleh saja ya. Terlebih kita sangat butuh tidur untuk menguatkan badan, untuk recharge tidur kita, agar tidur kita cukup dan agar cukup untuk itikaf malam harinya lagi ya, seperti itu ya. Jadi ingat para jamaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV yang semoga dirahmati Allah ya, kita harus cukup tidur kita ya, dan insya Allah kita bisa membalasnya ya, ketika tadi ya, setelah syuruk ya, ketika siang ataupun setelah asar juga bisa seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, terkait dengan i'tikaf di masjid ya, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwasanya i'tikaf di masjid bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin. Saya ulangi, i'tikaf di masjid bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sampai sekarang ya bisa jadi masih ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf di masjid. Sehingga kalau tidak i'tikaf di masjid, mereka tidak beribadah. Ya, tidak beribadah pada malam harinya. Ya, jadi pokoknya ibadah itu di masjid. Nah, jawabannya tidak seperti itu. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat. Namanya juga Lailah, malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, fi lailin mubarakah. Pada malam yang diberkahi. Ya, sehingga Lailatul Qadar itu terkait dengan waktu, bukan tempat. Ya, oleh karena itu ini kabar gembira bagi kita, ya, yang mungkin pagi harinya itu harus kerja, berdagang,
ngantor, terutama yang ngantor tidak mau ngantor melaksanakan kewajibannya. Justru ngantor itu adalah suatu wajib. Jadi kalau kita berbicara masalah fikih prioritas, ya ngantor masuk kerja tepat waktu itu wajib hukumnya. Nah seperti itu sunnah, etikaf sunnah. Nah sehingga jangan sampai yang sunnah melalaikan wajib, walaupun tidak harus dipertentangkan, dua-duanya bisa dikompromikan antara yang wajib dan yang sunnah. Jadi insya Allah bisa kita kompromikan antara i'tikaf dan kita ngantor seperti itu. Ini bisa suatu hal yang bisa dikompromikan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa i'tikaf, ini berita gembira. Kenapa? Karena bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak mesti di masjid ya. Bagi yang mendapatkan uzur, semisal ya teman-teman di rumah sakit ya, yang dia harus jaga 24 jam, teman-teman yang berada di lapangan ya, di pertambangan, menjaga mesin, teman-teman yang menjaga keamanan, kemudian teman-teman yang mungkin tidak bisa i'tikaf full ya, karena harus kerja, mengurus istri, mengurus anak, ada yang istrinya hamil, butuh bantuan suami, ada yang istrinya sakit ya, membantu pegang anak, tidak bisa i'tikaf di masjid. Ini bisa seperti itu, dia i'tikaf di tempatnya masing-masing, ya, dia beribadah di tempatnya masing-masing. Ya, sehingga yang sedang jaga di rumah sakit, menjaga pasien, dia bisa beribadah, membaca Al-Quran sambil menunggu, kemudian yang masih membaca Al-Quran, yang sedang menjaga keamanan membaca Al-Quran, berzikir, ya. Kemudian sholat sebentar bisa begitu ya, kalau ada waktu sholat di tempat. Jadi bisa ya, tidak harus i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Surah Al-Juwaybir itu berkata kepada Ad-Dahab, ya. Dia mengatakan oraita nufasa wal haidha wal musafir wal naima lahum fi lailatul qadri nasibun. Dia mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan wanita yang nifas dan haid ya, kemudian musafir ya, sedang dalam perjalanan, naim yang sedang tidur ya, artinya tidak menghidupkan malam Lailatul seluruhnya ya, jadi ada menghidupkan tidur sebentar gitu. Dalam Lailatul Qadar apakah dia mendapatkan bagian Lailatul Qadar? Kemudian ada hak mengatakan bahwa iya ya, semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya, sehingga bisa beribadah ya. Wanita yang haid nifas itu bisa ya mengaji, mereka bisa mengaji dari Quran terjemah, dari aplikasi ya, itu semua boleh ya. Memegang mushaf, memegang selain mushaf boleh yang ada Al-Qurannya di aplikasi. Demikian juga yang musafir sedang perjalanan ya, tapi sekarang sedang ini ya, sedang pandemi, infonya tidak boleh mudik ya. Seandainya di mobil begitu bisa ya, sambil berzikir ya, di atas bus, di atas pesawat ya, sambil baca Al-Quran terus menghidupkan malam tersebut ya. Ini merupakan kabar gembira seperti itu ya. Nah kemudian demikian juga ada kabar gembira ya, bahwasanya pendapat ulama, ada pendapat ulama yang berpendapat, dan ini yang saya pertama, bahwasanya i'tikaf itu sah walaupun hanya sesaat. Jadi i'tikaf itu boleh walaupun hanya sesaat ya, atau sa'atan au lahwa, itu boleh ya. Jadi memang ada beberapa ulama berbeda pendapat kapan batas minimal i'tikaf. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan sejarak antara sholat, misalnya antara zuhur sampai asar, asar sampai maghrib ya. Nah dan pendapat yang saya pegang adalah boleh i'tikaf walaupun sesaat ya, sebagaimana ada hadis dari Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan, inni la amkusu fil masjidi sa'ah umma amkutu illa li'a'takif ya, saya berdiam di masjid dan tidaklah beberapa saat, tidaklah aku berdiam kecuali untuk i'tikaf. Dan Imam Nawawi, salah satu ulama Syafi'i, menjelaskan pendapat jumhur. Beliau mengatakan, amma aqulul i'tikaf fasahihul ladzi qata'a bihil jumhur. Adapun ya batas minimal dari i'tikaf yang sahih yang ditegaskan oleh jumhur, annahu yusyratu
luftun fil masjid, dipersyaratkan tinggal di masjid, wa annahu yajuzul kabiru minhu wal qalilu hatta sa'ah aw lahza. Ya, boleh tinggal di masjid dalam waktu lama, sebentar, bahkan sesaat ataupun lahza, ya sesaat juga. Jadi boleh. Nah, sehingga ini jadi kabar gembira ya bagi kita seperti itu, yang kerja, yang ngantor, yang mengurus orang tua yang sakit, ya, atau membantu istri yang hamil, yang merawat anak dan sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan. Kita bisa itikaf sesaat. Jadi tidak mesti sebagian gambaran orang itikaf itu dari hari pertama 10 sampai 10 hari ke depan, nggak pulang-pulang sama sekali, nggak lihat istri, nggak lihat anak, nggak lihat orang tua, meninggalkan kerjaan, tidak mesti. Ya, walaupun itu bentuk yang ideal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau tidak bisa sama sekali, jangan ditinggalkan total. Sebagaimana kaidah fikih, la yudrakuluh. Ya, apabila tidak sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, masih bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa itikaf ya. Mungkin yang ngantor, mungkin ya paginya kerja, malamnya itikaf sebentar bisa. Ya, walaupun sibuk, ya tidak mesti semuanya. Atau setelah sholat tarawih, ya itikaf sebentar sampai jam 10, jam 11, tidak masalah. Ya, sesuai dengan pendapat dari Imam Nawawi seperti ini. Jadi ini boleh seperti itu. Ya, nah kemudian juga dan ini mungkin yang terakhir ya, bahwasanya sebelum kita masuk tanya jawab gitu, ya, sebagian kita yang sering mendengar itikaf itu malam ganjil. Jadi sebagian orang itu itikafnya malam ganjil. Memang ada hadis yang menjelaskan tentang zuhir ya. Zuhir dari hadis tersebut adalah malam ganjil dari malam Lailatul Qadar. Tetapi ada penjelasan ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa juga jatuh pada malam genap. Mengapa demikian? Karena apabila kita hitung mundur, mengapa demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan kita mencari malam Lailatul Qadar ya, li tasi'atin tabqa wa li sabi'atin tabqa wa li khamisatin tabqa wa fi thalithatin tabqa. Lailatul Qadar itu ada pada 9 hari yang tersisa, ada 7 hari yang tersisa, ada 5 hari yang tersisa, ada pada 3 hari yang tersisa, ya tabqa yang tersisa. Nah, sehingga Ibnu Hazm dan para ulama menjelaskan lainnya, apabila bulan Ramadan itu hanya 29 hari, apabila bulan Ramadan hanya 29 hari, kemudian kita hitung mundur ya, 9 hari tersisa, 7 hari tersisa. Jadi Lailatul Qadar itu pada 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, 3 hari tersisa. Nah, kalau bulan Ramadannya 29 hari, maka 9 hari tersisa pada malam genap tanggal 20. Kemudian 7 hari tersisa pada malam genap tanggal 22. Ya, seperti itu. Ya, jadi justru jatuh pada malam-malam genap seperti itu. Ya, oleh karena itu ya, daripada kita terlalu mencari-cari, mengerahkan tenaga pikiran atau berdebat mencari kapan sih Lailatul Qadar, terlalu pusing memikirkan kapan Lailatul Qadar, ada solusi yang paling bagus, yaitu kita hidupkan saja seluruh malam 10 malam terakhir tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hidupkan saja 10 malam tersebut, insya Allah kita dapat. Ya, tidak terlalu menghitung-hitung benar ganjil begini tandanya, melihat-lihat para ya, hidupkan saja 10 malam terakhir, insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian ya. Ya, baik, mungkin demikian mungkin ya Bang Jiang, insya Allah materi kita mungkin kita lebih efektif dengan tanya jawab dan interaktif mungkin, insya Allah ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang sudah disampaikan. Baik, buat pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, silakan untuk menelpon di line interaktif kami di 0822 8888 6630. Kami ulangi di 0822 8888 6630.
Dan bagi Anda yang sudah tergabung di Zoom, mungkin bisa raise hand, nanti mikrofonnya akan dibuka oleh tim kami. Baik, kita akan coba masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kita coba sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, kita tahan dulu. Ini ada pertanyaan yang akan kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, izin bertanya. Ustadz, kalau dalam ilmu kedokteran kan yang kita tahu bahwasanya tidur itu 8 jam, Ustadz. Nah, sedangkan Ana pernah baca bahwasanya banyak ulama-ulama kita dahulu yang tidurnya sedikit. Bahkan Rasulullah saja tidurnya sepertinya tidak 8 jam karena beliau sholat malamnya saja sampai kakinya bengkak-bengkak gitu, Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, sebenarnya seberapa cukupnya kita untuk tidur? Apakah memang harus 8 jam? Mohon jawaban Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, baik ya. Bisa saya jawab ya, Bang Jan ya? Boleh, Ustadz, langsung. Ya, baik ya. Terkait dengan tidur yang secara medis ya, tidurnya orang dewasa ya itu 4 sampai 8 jam. Dan perlu diketahui semakin bertambah usia ya, jam tidur kita semakin berkurang. Ya, jadi semakin tua itu jumlah jam dari tidur kita itu berkurang. Ya, makanya kalau kita lihat anak-anak kecil baru lahir itu kan tidur terus ya. Ya, ini mama ya tidur nenek gitu ya, baru lahirnya tidur terus. Nah, kemudian sampai dewasa 4 sampai 8 jam, kemudian kalau sudah umur 50, 60, 70 ini berkurang. Bisa jadi bagi orang tua itu ya, lansia itu 4 jam, 5 jam sudah cukup tidurnya. Mengapa demikian? Karena memang laju metabolisme tubuh mereka sudah berkurang. Dan bisa juga aktivitas berkurang sehingga proses pemulihan juga berkurang. Jadi orang tua itu tidurnya berkurang 5 jam, 4 jam kadang-kadang. Ya, makanya ada pertanyaan yang orang tua sepuh gitu ya, Pak Dokter saya tidur jam 9 terus bangun jam 2, setelah itu nggak ngantuk-ngantuk sekali ya, apa saya kurang tidur? Jawabannya enggak, memang sudah berkurang jatah tidurnya dan memang Allah sudah atur. Ini luar biasa ya, Allah mengatur. Kenapa? Supaya yang mohon maaf sekali lagi, yang sudah lansia ini siap-siap menabung untuk kehidupan akhirat. Banyak sholat malam sudah diatur. Ya. Jadi untuk orang dewasa seperti kita, yang usia aktif ya mungkin ya sekitar umur balik sampai umur 40 atau 45 itu 4 sampai 8 jam. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan dalam tidur itu yang penting juga adalah kualitas tidurnya. Kualitas tidur, sehingga walaupun tidur sedikit tapi berkualitas itu sudah cukup. Saya pernah membaca biografinya Syekh bin Baz. Diceritakan oleh para muridnya, Syekh bin Baz ini tidur 4 jam bahkan 4 jam kurang. Jadi tidak jarang ya ada murid beliau yang mulazamah mengikuti terus sepanjang hari dari Syekh bin Baz. Terkadang ya beliau itu membahas ilmu, membahas hadis itu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam yang bahas hadis. Kemudian beliau ternyata jam 4 kurang sudah bangun untuk sholat ya dan sebagainya. Kemudian beliau pun pagi harinya melanjutkan lagi dengan dengan mengajar, melakukan aktivitas bermanfaat seperti itu. Itu cerita dari murid-muridnya. Dan memang demikian ya, sampai sekarang pun beberapa murid-murid dari ulama-ulama sekarang melihat tidur mereka sedikit ya. Kenapa? Karena berkualitas. Ya, ketika tidur mereka tenang, mereka nyaman, terlepas dari hasad ya, pikiran macam-macam. Berbeda mungkin dengan kita ya, mungkin kita sebelum tidur ya kepikiran utang, kepikiran hasad, kepikiran dengki, kepikiran cicilan ya, kepikiran masalah ini, problem ini ya, sehingga tidur kita ya mungkin ya tidak terlalu berkualitas. Jadi kita butuh 6 sampai 8 jam
Ya, untuk seperti kita-kita ini ya 6 sampai 8 jam seperti itu. Nah, tidak memungkinkan juga ya para ulama, orang-orang soleh dan Nabi juga demikian. Mereka merasakan. Jadi intinya tidur itu adalah kualitas yang penting, tidur kualitas. Ya, jadi mungkin demikian Bang Jian ya. Mudah-mudahan kita bisa tidur berkualitas seperti itu, insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, semoga jawaban dari Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, kita akan coba sapa. Ini ada yang tersambung di line telepon kami di 0822 88886630. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Alim Komarudin di Tangerang. Baik, Pak Alim di Tangerang, silakan tolong langsung bertanya dengan Ustadz, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Qadarullah, Ustaz. Ana ini lagi kurang fit, punya apa? Halo? Sakit lambung, Ustaz. Lambung Ana kerasa. Bagaimana nasihatnya Ustaz untuk puasa, Ustaz? Ya, itu saja Pak Alim. Baik ya. Ya, nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Ya, saya jawab ya, Bang Jiang ya. Jadi penanya ini bertanya tentang sakit mah atau sakit lambung seperti itu ya. Bagaimana dengan puasa? Ya, memang sakit mah ya, atau istilah kita dispepsia itu ya. Pertama kita perlu tahu dulu ya, sebabnya apa. Ya, karena sakit mah atau dispepsia itu pertama bisa karena sebab patologis, karena penyakit. Yang kedua bisa karena sebab psikis, karena pikiran. Ya, nah untuk hal ini kita perlu tahu sebabnya dulu agar kita bisa melakukan terapi seperti itu. Contoh sebabnya patologis itu sebab karena penyakit itu mahnya misalnya ada tukak lambung. Tukak itu semacam luka ya, luka di lambung. Ya, kalau sudah tukak di lambung ya memang lama sembuhnya. Kenapa? Karena ya di lambung basah terus dengan makanan dan minuman serta ada asam lambung. Kita bayangin ya, ada luka di luar dibasahin terus, nggak kering-kering, susah. Demikian juga bisa penyebab lainnya karena infeksi Helicobacter pylorus ya, atau bisa juga karena ada massa, tumor dan sebagainya. Ini perlu diperiksa dulu karena terapinya berbeda-beda. Ya, kemudian yang kedua itu karena psikis, ya, karena cemas, depresi. Ya, cemas ya. Kita mungkin sering bayangin ya, kita cemas, kita depresi, tiba-tiba perut panas, lambung panas ya, karena asam lambung keluar. Nah, sehingga terkait dengan hal ini kita perlu kontrol ke dokter. Dan setahu saya itu apabila sebabnya psikis, cemas atau depresi itu bisa dibantu dengan puasa, karena puasa bisa lebih mengontrol asam lambung. Ya, adapun kalau sebabnya penyakit, nah ini hati-hati, bisa jadi puasa memperparah gitu ya. Makanya ini perlu kontrol ke dokter ya. Mungkin demikian ya, semoga bisa disembuhkan Pak ya. Syafaqallahu syifaan ajilan amin insyaallah. Semoga segera sembuh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Alim di Kota Tangerang. Ini kita ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini berkaitan dengan puasa. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, izin bertanya. Ustaz, ketika saya BAB, saya memasukkan sabun cair agar mudah BAB-nya Ustaz. Jika saya melakukan saat sedang berpuasa, apakah puasa saya batal Ustaz? Ya, baik ya. Ketika buang air besar ya, kemudian memasukkan sabun cair begitu ya. Iya Ustaz. Oke, baik. Yang pertama saya jawab dulu secara medis. Yang pertama ini tidak dianjurkan ya. Jadi jangan lakukan terus-menerus. Ya, kenapa? Karena pertama sabun cair itu bukan diciptakan untuk bahasa kita urus-urus ya, untuk melancarkan buang air besar. Ya, dan pertama sabun itu apabila sabun mandi, sabun cair apabila terlalu sering digunakan bisa menyebabkan iritasi dan bisa menyebabkan sel-sel pada kulit, atau bahasanya itu mukosa berarti ya. Mukosa itu sering terkelupas. Ya, ini tidak bagus ya. Jadi bukan begitu caranya untuk bisa melancarkan buang air besar ya, memasukkan sabun cair, bukan itu caranya.
Ya, jadi pertama untuk melancarkan buang air besar ya kita perlu melihat secara menyeluruh dulu, dimulai dari makanan, ya, kemudian jumlah cairan, serat-seratnya butuh banyak apa enggak seperti itu. Kemudian kalau memang masih belum, mungkin di ronsen juga, atau ada hambatan tumor dan sebagainya. Ya, demikian juga cara mengedamnya, posisi dari buang air besarnya bagaimana. Ya, kita lihat ya, lebih baik jongkok daripada duduk seperti itu. Bagi yang kesusahan, nah kita lihat. Jadi jangan, saya sarankan hentikan ya, supaya lancar masukin apa namanya masukin apa namanya sabun cair, yaitu dihentikan ya. Nah kemudian terkait dengan puasanya, hukumnya ya, kalau memasukkan sesuatu lewat, mohon maaf ya, lewat dubur, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, dan ini mungkin terkait dengan fatwa puasa kontemporer dari sebagian ulama, ya, apakah obat mohon maaf di dubur atau bahasa medisnya adalah obat suppositoria, itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka fatwa ulama kontemporer sudah saya terjemahkan juga dalam beberapa website, itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang di dubur itu bukan al-jauf, bukan termasuk definisi al-jauf yang termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, obat suppositoria tersebut, ya, obat yang dimasukkan lewat dubur itu juga tidak mengandung zat makanan yang bisa menggantikan makan dan minum. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi jangan diulangi ya, Pak. Pertanyaannya enggak gitu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan buat penanya, dan sesuai pesan Ustaz jangan diulangi ya Pak. Baik, ya. Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Ustaz, Ana pernah membaca bahwasanya tidur malam itu sangat penting, dan ketika kita melakukan tidur malam di waktu pagi atau siang, itu tidak akan memberikan efek sama sekali ke tubuh, tidak memberikan efek sama sekali ke tubuh. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, baik ya. Terkait dengan tidur tadi ya, memang tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya memang tidur malam itu memang secara medisnya tidak bisa tergantikan. Ya, tidak bisa tergantikan ya. Artinya walaupun kita balas dengan tidur siang atau tidur pagi ya, maka itu tidak cukup ya. Kenapa? Memang secara medis tidur malam itu waktu malam, terutama golden time-nya adalah di awal malam. Ya, jadi ini sesuai dengan sunnah tidur di awal malam. Golden time-nya itu adalah di awal malam. Itu adalah puncak dari proses regenerasi, perbaikan sel-sel tubuh itu ada di awal malam. Ya, di malam hari. Sehingga kalau kita tidak tidur malam terus dan menjadi pola hidup, maka regenerasi tubuh kita, terutama yang paling terlihat adalah sel-sel kulit, itu akan tidak terganti dengan sempurna. Oleh karena itu kalau kita lihat orang yang pola tidurnya tidak bagus, begadang terus, nggak dibalas, kita lihat mukanya pucat, ya, soalnya kulit-kulitnya nggak segar, karena tidak diregenerasi dengan tidur malam seperti itu. Ya, memang benarnya tidak bisa tergantikan. Nah, tetapi kalau kita sudah bahas tadi, khusus dengan i'tikaf, ini kan bukan pola tidur, ya, bukan pola tidur. Dan tidak setiap hari, tidak terus-terusan gitu ya, hanya sekali setahun. Dan yang lebih membantu adalah kita puasa siang harinya. Dengan puasa metabolisme tubuh turun, sehingga kebutuhan untuk tidur itu juga berkurang seperti itu. Ya, demikian insyaallah Bang Jian. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini masih ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini kan kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 Ustaz. Dan ketika iktikaf biasanya di masjid itu kan orang banyak berkumpul. Nah, terutama nanti biasanya iktikaf itu dilakukan adanya makan sahur bersama. Dan ketika sahur ini kan masker pasti dibuka Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah bagaimana kita mengendalikan hal ini Ustaz? Apakah kita makannya berjarak atau bolehkah makan berdekatan tapi tidak boleh berbicara? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik ya. Terkait dengan i'tikaf dan sholat berjamaah, ya, terutama di musim pandemi ini, yang pertama, ini kita kalau kita berbicara boleh apa enggak? Nah, maka jawabannya kita kembalikan kepada penjelasan ulama dan ustadz setempat serta dinas kesehatan setempat.
Kenapa? Karena kasus dari setiap daerah dan tempat serta keadaannya itu berbeda-beda. Ya bisa jadi ya, mungkin contohnya ada tempat yang dia kasusnya sangat tinggi. Ya bisa jadi ustadz setempat ataupun dinas kesehatan setempat menganjurkan jangan dulu itikaf. Ya jangan dulu itikaf. Ataupun kalau ada itikaf tidak ada sahur bareng. Ya jadi ataupun dinas kesehatan setempat atau ustadz setempat mengarahkan hanya ada sholat malam bareng saja. Ya setelah itu pulang semuanya, seperti itu. Tidak ada. Nah ini jadi semua kebijakan ini kembali kepada ustadz setempat dan dinas kesehatan setempat. Ya dan tidak bisa kita maksudnya difatwakan atau dijelaskan mutlak semuanya karena berbeda-beda. Ya, contohnya misalnya kasus bisa jadi tinggi ya di Jabodetabek bisa jadi tinggi. Di Medan juga teman-teman di Medan Rosyad TV juga bisa jadi kasusnya tinggi. Ya karena yang namanya wabah itu penyakit padat penduduk dan penyakit dengan daerah yang mobilitas dan mobilitasnya tinggi. Ya, dan ini berarti ini memang penyakit kota-kota besar ya. Semakin besar kotanya, semakin banyak penduduknya, semakin aktif itu semakin banyak wabahnya, semakin berkembang gitu. Nah, bisa jadi berbeda setiap tempat. Contoh saya sekarang sedang domisili di Lombok ya. Mungkin bisa jadi di bagian Lombok Utara ya dekat pegunungan begitu, yang orangnya sedikit ya mobilitasnya juga rendah sekali begitu. Bisa jadi di sana itikaf, ya itikaf nggak masalah ya dinas kesehatan bilang nggak apa-apa itikaf. Demikian juga ustadznya itikaf aja sholat malam full sahur bareng. Nah jadi ini kembali kepada kebijakan setempat ya kebijakan setempat ya. Dan saya baca ada memang yang itikaf tapi tidak sahur bareng. Ya tidak ada sahur bareng, kalau mau sahur sendiri-sendiri gitu ya karena tidak pakai masker dan sebagainya ya. Jadi demikian insya Allah ya. Jadi silahkan kembali kepada kebijakan ustadz setempat dan masing-masing dari pengarahan dari dinas kesehatan setempat gitu ya. Demikian insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustaz, ini sepertinya adalah pertanyaan terakhir Ustaz, dan mungkin nanti setelah menjawab pertanyaan ini Ustaz bisa memberikan faedah penutup pada pertemuan kita hari ini. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana jika kondisi tubuh ketika untuk iktikaf tidak begitu fit dan kemudian meminum suplemen atau minuman berenergi agar tidak mengantuk ketika sedang iktikaf? Barakallahu fikum Ustaz. Ya baik ya. Apakah boleh kita minum minuman berenergi? Jawabannya sebenarnya kalau kita berbicara secara medis itu boleh. Ya, jadi minuman energi yang dijual-jual di luar di berbagai macam toko dan sebagainya itu sebenarnya boleh kita minum. Insya Allah tidak bahaya. Dan perhatikan ya, bedakan antara minuman energi dan vitamin. Ya, kalau vitamin dia murni vitamin, tapi kalau minuman berenergi ya rata-rata dia mengandung taurin. Ya, taurin ini pengaktifasi saraf seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara medis ya sesekali minum itu nggak apa-apa. Jadi minuman-minuman jereng gitu ya, yang gitu itu memang intinya ada mengandung pengaktif saraf, aktivator saraf. Kalau diminum sesekali saja ya mungkin ya 2 pekan sekali ya, atau ketika ada kebutuhan saja, capek banget begitu. Capek banget tapi butuh jalan. Ya, nah ini boleh mungkin. Kenapa? Karena ya kalau sesekali boleh, dan ini memang sudah diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, tetapi kalau diminum setiap hari ini sangat tidak dianjurkan. Ini akan merusak ginjal. Ya, merusak ginjal. Nah, sehingga ya kalau untuk malam Lailatul Qadar biar supaya nggak ngantuk itu ya minum berenergi sesekali saja boleh begitu. Demikian juga boleh minum kopi dengan dosis yang boleh, mungkin ya sehari 2-3 cangkir itu dosisnya boleh. Ya, tapi kalau tiap malam minum minuman berenergi yang mengandung taurin, aktivator syaraf itu saya tidak anjurkan. Ini malah berbahaya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya cukup dengan tidur siang yang cukup, kemudian azan yang kuat, insya Allah cukup. Ya, dan saya selama ini pun nggak pernah pakai apa-apa, insya Allah kuat seperti itu. Dan insya Allah teman-teman lain juga kuat. Ya, jadi secara medis tadi ya sesekali nggak sesekali, tapi kalau terus-terusan jangan, setiap hari jangan ya. Ya mungkin demikian insya Allah Bang Dian.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Insya Allah mungkin ya. Demikian insya Allah mungkin ya. Oh ya, baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, dengan bahagia tadi jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ustaz, maka sudah pertemuan kita pada kajian live streaming hari ini, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa Syah TV yang sudah berinteraksi dengan kami di line interaktif kami di 082288886630. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.